Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Shadaqallahul aliyyul azim. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bapak dan Ibu wali murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk masih bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan kali ini kita dapat mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya sehingga kita menjadi orang-orang yang mendapat gelar muttaqin. Amin, amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kali ini saya akan menyampaikan dengan tema kultum pada hari ini, yaitu bagaimana kiat-kiat agar kita dapat mengisi Ramadan tetap semangat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bagaimana kita bisa mengisi berpuasa di bulan suci Ramadan ini dengan penuh semangat? Yang pertama, hadirin sekalian, yaitu bagaimana paradigma kita, bagaimana persepsi kita terhadap Ramadan, itulah yang akan menentukan semangat tidaknya kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Semangat atau tidaknya kita mengisi hari-hari di bulan suci Ramadan. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata Rasul? Ketika menjelang bulan suci Ramadan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabatnya, mengumpulkan para keluarganya. Dikumpulkannya oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sahabat dan keluarganya. Dan pada saat itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kabar gembira kepada sahabat dan keluarganya. Apa kata Rasul hadis sekalian? Ja'a sahrul Ramadan, sahrum mubarak. Wahai sahabatku, wahai saudaraku, ja'a sahrul Ramadan, telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan, sahrum mubarak, bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh keberkahan. Kataballahu alaikumus siyam, pada bulan itu kalian diwajibkan untuk berpuasa. Tuftahu fihi abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga pada bulan tersebut. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, dan dibelenggu setan-setan pada bulan itu. Fihi, kata Rasul, lailatun khairum min alfi syahr. Pada bulan Ramadan ada satu bulan, ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menutup hadis tersebut, man hurima khairaha faqad hurima. Barang siapa yang terhalang pada bulan tersebut melakukan kebaikan, barang siapa yang terhalang pada bulan tersebut untuk melakukan kebaikan, faqad hurima,
maka dia akan terhalang selamanya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hadis ini menggambarkan kepada kita bahwa di dalam menyambut bulan suci Ramadan, persepsi kita, tanggapan kita untuk menjadi motivasi kita berpuasa, sejauh mana itu pula kita bisa melakukan puasa dengan baik. Kalau kita beranggapan, kalau kita menganggap bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh barokah, Sahrum Mubarak yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, bulan yang penuh barokah. Apa itu berkah? Al-barokah, ulama mengatakan az-ziyadatul khairat. Barokah adalah bertambahnya kebaikan, bertambahnya nilai kebaikan, itu yang dinamakan barokah. Oleh karena itu hadirin sekalian, datangnya bulan suci Ramadan, dan kita menganggap bahwa bulan suci Ramadan akan bulan memberikan kita keberkahan, menambah kebaikan-kebaikan buat diri kita, maka kita akan bersemangat untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi sejauh mana, seberapa baik kita menganggap, kita mempunyai persepsi bulan suci Ramadan, maka sejauh itu pula semangat kita untuk mengisi bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan, kalau persepsi kita adalah merupakan syahrul Quran, maka tidak ada sedikit waktu pun kita lewatkan untuk membaca Al-Quran. Karena begitu banyak pahala yang Allah berikan manakala kita senantiasa membaca, bertilawah Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan ini. Bayangkan kalau di bulan lain saja, dengan satu huruf Al-Quran, satu huruf kita membaca ayat suci Al-Quran, maka itu balasannya adalah satu huruf adalah sama dengan 10 kebajikan. Tetapi di bulan suci Ramadan, Allah akan melipat gandakan sampai 70 kebaikan dibalas dengan 700 kebaikan, dilipat gandakan. Bahkan Allah katakan, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan bagi siapa saja yang dikehendakinya. Oleh karena itu hadirin sekalian, kalau kita tahu dengan kita membaca Al-Quran begitu banyak balasan pahalanya, maka tidak ada satu hari pun yang kita lewatkan untuk mengisi membaca Al-Quran. Mari sama-sama kita perbanyak tilawah Al-Quran di bulan suci ini, sehingga semangat kita untuk mengisi bulan suci Ramadan, semangat kita untuk berpuasa di bulan suci Ramadan akan semakin kuat dan akan semakin semangat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang kedua, bagaimana kiat-kiat, bagaimana supaya kita mengisi bulan suci Ramadan, bagaimana kita berpuasa agar tetap semangat di bulan suci Ramadan, yaitu yang kedua harus dilandasi dengan niat yang ikhlas, dengan niat dan keimanan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal itu, segala perbuatan itu tergantung niatnya. Faman kana hijratuhu ilallah wa rasulih, fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya, barang siapa yang niatnya berpuasa di bulan suci Ramadan ini karena Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapatkan apa yang dihendaki Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu hadirin sekalian, maka ayat yang memerintahkan untuk kita berpuasa di dalam surat Al-Baqarah 183. Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai ayat ini dengan kata-kata, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Begitu mulia, begitu indah panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang beriman. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Inilah, oleh karena itu semangat tidaknya kita berpuasa di bulan suci Ramadan, bagaimana niat kita, keimanan kita
hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena iman dan karena berharap agar ia diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka pasti akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Oleh karena itu hadirin sekalian, mari sama-sama kita hadirkan niat kita. Di bulan suci Ramadan ini kita berpuasa bukan karena kita takut kepada orang tua, bukan kita takut kepada guru-guru kita, bukan kita takut kepada malu kepada tetangga, atau bukan karena kita malu kepada atasan atau atasan tempat kita bekerja, tapi semata-mata karena niat Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa yang kita lakukan selama 11 bulan yang lalu, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan selama 11 bulan yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena iman inilah yang akan memberikan energi positif, yang akan memberikan semangat kita untuk berpuasa dan beribadah di bulan suci Ramadan. Yang terakhir, hadirin wal hadirat rahimakumullah, agar puasa kita selalu semangat, agar kita mengisi di bulan suci Ramadan, hari-hari yang ada di bulan suci Ramadan ini, kita tetap energik dan tetap semangat. Maka yang ketiga atau yang terakhir adalah, jadikanlah Ramadan ini merupakan Ramadan terakhir buat kita. Anggaplah Ramadan ini adalah pertemuan terakhir buat diri kita. Sehingga kalau ini sudah ada di pikiran kita, sudah ada di hati kita, bahwa Ramadan ini adalah terakhir buat kita, maka kita akan melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Maka kita akan berpuasa dengan sungguh-sungguh. Maka kita akan mengisi hari-hari di bulan suci Ramadan tentunya dengan sungguh-sungguh, karena kita akan berpisah selamanya dengan bulan suci Ramadan. Oleh karena itu hadirin sekalian, maka kita harus tanamkan bahwa mungkin Ramadan ini adalah Ramadan terakhir buat saya, sehingga saya harus betul-betul mengisi Ramadan ini dengan berbagai kegiatan yang mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 3 hal ini akan menumbuhkan semangat kita untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan puasa kita, tarawih kita, tadarus kita, dan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin wal hadirat sekalian yang berbahagia, sebelum kita berbuka, mari sama-sama kita akhiri dengan sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca doa berbuka puasa. Mudah-mudahan ibadah kita pada sore hari ini, puasa kita, taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita angkat kedua belah tangan kita. Kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita, menerima ibadah kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Selamat berbuka puasa dan selamat menjalankan sholat maghrib. Dari saya cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.